kami akan membahas materi tentang analisis deret waktu dan angka indeks. Sebelum itu, perkenalkan saya Ineke Mutiara Rahab. Saya Syafia Humaira Saragi. Saya Melita Syakir Cilaban. Saya Pengarang Sabtor Storus. Saya Raja Abelar Numan Tommy. Berikut penjelasan video yang kami tampilkan. Tunggu sampai habis ya. Hai teman-teman, saya di sini Raja akan membacakan materi analisis deret waktu. Oke, analisis deret waktu merupakan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data yang disusun secara berurutan dalam interval waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perubahan dalam data seiring berjalannya waktu. Contoh data deret waktu itu bisa seperti ada 2 kolom, tahun dan jumlah siswa misalnya. Tahun 2015 sampai tahun 2019 tahunnya diurutkan secara berurut sampai ke bawah, dan jumlah siswa yang diterima jalur SNMPTN dalam 5 tahun terakhir 2015 sampai 2019 dicocokkan dengan tahun yang telah disusun dalam kolom tabel. Kita masuk ke komponen deret waktu ya teman-teman. Komponen deret waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan data statistik selama periode waktu tertentu. Persamaannya bisa ditulis sebagai Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I, di mana T merupakan tren sekuler, S sama dengan variasi musim, C variasi skilis, dan I variasi residu. Tren sekuler, pergerakan umum dalam deret waktu yang menunjukkan arah keseluruhan data selama periode tertentu. Biasanya tren ini digambarkan dengan grafik. Ada 3 jenis trennya. Yang pertama ada tren naik, dan kedua ada tren turun, dan ketiga ada tren tetap. Pertama kita akan masuk ke tren naik ya teman-teman. Tren naik itu grafiknya itu seperti dari awal titik 0 dia semakin lama dia semakin naik teman-teman. Dari jangka waktunya semakin lama semakin naik, dan juga grafiknya semakin lama semakin naik. Dan kita masuk ke tren grafik tren turun teman-teman. Tren sekuler turun ini dia kebalikan dari grafik tren naik teman-teman. Kalau tren sekuler turun ini dia semakin lama semakin turun, dia dari atas turun semakin ke bawah. Dan yang terakhir ada tren sekuler tetap. Nah, ini yang berbentuk netral. Ini berbeda dari yang lainnya, teman-teman. Dia dari awal sampai akhir itu, dia tetap dia konsisten dia sampai akhir. Itulah dia ketiga jenis trennya, teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, nama saya Leli Tasya dan saya akan menjelaskan pengertian dari tren linear. Tren linear adalah sebuah konsep dalam statistika yang menggambarkan hubungan lurus antara 2 variabel. Dalam sebuah grafik, kita sering melihat tren linear sebagai garis lurus yang mendekati atau melewati serangkaian titik data. Garis lurus ini disebut garis regresi linear. Fungsi dari garis ini adalah untuk memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan nilai dari variabel independen. Garis regresi linear digambarkan dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A adalah intercept, yaitu titik di mana garis memotong sumbu Y, dan B adalah slope atau kemiringan garis, yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y untuk setiap perubahan 1 unit pada X. Ada 4 metode utama untuk menentukan tren linear. Metode yang bisa digunakan adalah metode bebas, metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak, dan metode kuadrat terkecil. Halo teman-teman, aku Syafia Humaira Saragi. Di sini aku akan menjelaskan mengenai metode setengah rata-rata atau semi-average method dalam menentukan nilai tren linear. Metode setengah rata-rata merupakan metode dengan menggunakan rata-rata dari 2 titik data terdekat untuk menentukan garis posisi tren pada setiap titik data. Metode ini membantu dalam memperkirakan tren atau untuk membuat prediksi untuk masa depan berdasarkan data yang sudah ada. Nah, langkah-langkah dalam menentukan nilai
tren dengan menggunakan metode setengah rata-rata ini, yang pertama kita harus membagi data yang ada menjadi 2 kelompok. Nah, jika jumlah datanya berjumlah genap, maka data langsung dibagi menjadi 2 saja. Nah, jika jumlah datanya ganjil, maka nilai pertengahan pada data tersebut dapat dihilangkan atau dimasukkan ke dalam kedua kelompok data yang sudah dibagikan tadi. Nah, setelah itu kita akan mencari rata-rata dari setiap kelompok data yang telah kita bagikan tadi. Nah, setelah kita mendapatkan rata-ratanya, kita akan dapat menentukan nilai B-nya. Nilai B itu dapat dirumuskan sebagai X bar 2 dikurang X bar 1 dibagi N. X bar 2 ini disimbolkan sebagai rata-rata kelompok kedua. X bar 1 ini disimbolkan sebagai rata-rata kelompok 1, dan N ini kita simbolkan sebagai jumlah data yang disediakan atau yang disajikan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai metode setengah rata-rata atau semi-average method, nah, ini aku akan kasih contoh soalnya untuk menentukan nilai trennya dengan menggunakan metode ini. Nah, ini adalah contoh soalnya, yaitu data penjualan sepatu di Mall Sanjaya dalam periode 2015 sampai dengan 2019, yaitu dalam tabel yang aku sajin ini. Nah, di tahun 2015 total penjualannya itu 12 juta. Nah, di tahun 2019 total penjualannya yang didapat yaitu 20 juta. Di sini kita akan menentukan yang pertama yaitu persamaan trennya, dan yang kedua kita akan menentukan interpretasi nilai B-nya. Nah, untuk menentukan persamaan trennya, kita akan membagi dulu data yang tadi menjadi 2 kelompok. Nah, karena data yang kita sajikan ini berjumlah ganjil, maka sesuai ketentuannya, nilai tengah dari data tersebut dapat kita hilangkan. Nah, di data ini, tahun 2017 merupakan nilai tengahnya, sehingga tahun 2017 dengan total penjualan 16 juta ini dapat kita hilangkan, sehingga akan kita dapatkan kelompok data pertama yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, kelompok data kedua yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari setiap kelompok. Untuk rata-rata kelompok 1 yaitu 13, untuk rata-rata kelompok kedua yaitu 19. Nah, dari situ kita akan mendapatkan nih trennya pada tanggal 30 Juni 2005. Di tahun 2015 nilai trennya adalah 13, pada tanggal 30 Juni tahun 2018 trennya adalah 19, sehingga kita akan dapat menentukan nilai B-nya. Nah, B-nya ini didapat dengan mengurangkan rata-rata kelompok dan dengan dibagi 2 dari 2 kelompok data tersebut, sehingga didapatkan nilai B-nya adalah 3. Nah, sehingga kita akan mendapatkan 2 persamaan dari hasil tersebut. Nah, persamaan pertama yaitu Y aksen sama dengan 13 ditambah X untuk tahun dasar 2015, dan persamaan kedua yaitu Y aksen sama dengan 19 ditambah 3X untuk tahun dasar 2018. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan nilai B-nya. Nah, interpretasi nilai B sama dengan 3, maksudnya berarti nilai B sebesar 3 itu adalah rata-rata peningkatan pertambahan jumlah penjualan sepatu di Mall Sanjaya sebanyak 3 juta orang per tahunnya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2019. Metode rata-rata bergerak adalah metode yang melibatkan perhitungan rata-rata dari sejumlah titik data yang berurutan untuk menentukan titik-titik tren pada deret waktu. Dengan menggunakan metode ini, pengaruh gerak musim dan faktor-faktor lain dapat dihilangkan sehingga tren dapat dihitung dengan lebih akurat. Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut adalah contoh dari penggunaan metode rata-rata bergerak. Sebuah toko pakaian ingin menganalisis tren penjualan bulanan untuk 6 bulan terakhir guna meningkatkan strategi penjualan dan pengelolaan persediaan. Berikut adalah data penjualan bulanan toko tersebut. Untuk menghitung rata-rata bergerak 3 bulan, harus diketahui moving total dari setiap bulan. Moving total diperoleh dari menjumlah data penjualan bulan sebelumnya, data penjualan dari bulan itu sendiri, dan data penjualan bulan setelahnya. Jadi, untuk menentukan moving total dari bulan Februari, jumlahkan data penjualan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Perlu diketahui bahwa bulan Januari dan bulan Juni tidak memiliki moving total dan rata-rata bergerak dikarenakan tidak adanya data pada bulan sebelum maupun setelahnya. Jika sudah menemukan moving total dari setiap bulan, untuk menghitung rata-rata bergerak 3 bulan adalah
moving total dibagi dengan 3, sehingga telah diperoleh nilai tren selama 6 bulan terakhir. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode kuadrat terkecil yaitu metode yang menggunakan pendekatan matematis untuk menemukan garis tren yang memberikan kesalahan kuadrat terkecil antara titik-titik data yang diamati dan titik-titik yang diperkirakan oleh garis tren. Nah, pada metode ini untuk menentukan nilai A dan nilai B-nya berbeda pada metode sebelumnya. Untuk menentukan nilai A-nya menggunakan rumus sigma YI dibagi dengan N atau sama dengan Y bar. Untuk menentukan nilai B-nya itu sama dengan sigma XI dikali YI dibagi dengan XI kuadrat. Nah, untuk menentukan peletakan dasar tahunnya, bila jumlah data tahun tidak habis dibagi 2 atau ganjil, maka skala yang dipakai yaitu skala 1 tahun. Nah, di sini udah ada contohnya ini. Karena jumlah datanya ganjil, pertengahan datanya itu di tahun 2009, maka skala tahun 2009 yaitu sama dengan 0. Nah, selanjutnya dilanjutkan untuk tahun setelah tahun 2010, maka skalanya akan bernilai positif. Untuk tahun sebelum tahun 2008, maka skalanya akan berbilangan negatif. Di sini udah ada contohnya nih ya teman-teman. Nah, bila jumlah data tahun habis dibagi 2 atau bilangannya berjumlah genap, maka skala yang dipakai yaitu setengah tahun. Maka tahun dasar diletakkan pada pertengahan tahun sebagai contoh yang udah aku sajiin berikut ini. Nah, di sini untuk pertengahannya dikasih kosong ya teman-teman. Nah, untuk setelahnya karena datanya dibagi 2, maka untuk tahun 2010 ke atas bilangan skala dasarnya itu berbilangan positif. Untuk tahun sebelum tahun 2009 atau 2009 ke bawah, untuk peletakan tahun dasarnya berbilangan negatif. Untuk memahami lebih lanjut mengenai metode kuadrat kecil, di sini akan kami berikan contoh soal untuk menentukan nilai tren dengan menggunakan metode kuadrat kecil. Nah, di sini dapat kita lihat contoh soalnya yaitu sebuah lembaga pemerintah akan menganalisis pertumbuhan penduduk di Desa Anger selama beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki data jumlah penduduk setiap tahun dan ingin menggunakan metode kuadrat terkecil untuk menentukan persamaan trennya. Nah, data di samping ini ialah data jumlah penduduk di Desa Anger nih. Dapat kita lihat di tahun 2011 terdapat 150.000 jumlah jiwa penduduknya. Sampai di tahun 2015 terdapat 250.000 jumlah penduduk yang ada di Desa Anger. Nah, di sini kita akan menentukan persamaan trennya menurut metode kuadrat terkecil dan akan menghitung nilai tren untuk masing-masing tahunnya. Nah, langkah pertama kita akan melakukan penyesuaian skala X atau peletakan tahun dasar pada data yang tadi telah kita sajikan. Nah, tadi kan sudah aku jelasin nih kalau untuk penentuan tahun dasarnya, jika datanya berjumlah ganjil, maka tahun dasar peletakannya akan diletakkan pada pertengahan tahun. Nah, di sini sudah dapat kita lihat di dalam tabel yang telah aku sajikan ya. Nah, di sini di tahun 2011 skalanya yaitu -2, tahun 2012 skalanya yaitu -1, tahun 2013 yaitu skalanya 0, tahun 2014 skalanya yaitu 1, dan tahun 2015 skalanya yaitu 2. Nah, selanjutnya ini adalah tabel perhitungan tren jumlah penduduk di Desa Anger pada periode 2011 sampai 2015. Nah, di sini kalian dapat lihat nih skala penentuan X-nya. Nah, dapat juga kita lihat tabel XIYI. XIYI ini ialah perkalian antara skala X dengan jumlah penduduk YI. Nah, didapat untuk di tahun 2015 kolom XIYI-nya itu -300. Nah, -300 ini didapat dari 150 dikali -2. Nah, XI kuadrat ini didapat dari pengkalian 2 kali dari skala XI-nya. Nah, -2 pangkat 2 yaitu sama dengan 4. Begitu juga seterusnya hingga totalnya yaitu pada bagian jumlah penduduk terdapat total 975, pada bagian skala XI terdapat totalnya itu 0, pada bagian skala XIYI terdapat totalnya itu 245, dan di bagian XI kuadrat terdapat totalnya yaitu 10. Nah, selanjutnya nih,
dapat kita hitung nilai B-nya. Nah, menentukan nilai B-nya itu sigma XI-YI dibagi sigma XI kuadrat. Nah, dalam tabel tadi sudah kita dapat bahwa sigma XI-nya yaitu 245 dan sigma XI kuadratnya yaitu 10. Nah, tinggal kita bagikan nih, 245 dibagi 10 sama dengan 24,5. Selanjutnya, kita akan dapat juga menentukan nilai A-nya. Nah, untuk menentukan nilai A-nya yaitu kita tinggal masukkan sigma YI-nya atau jumlah YI-nya dan dibagi dengan jumlah datanya. Nah, dapat dilihat nih sigma YI-nya dari tabel yaitu 975 dan jumlah data yang tersedia tadi yaitu 5, sehingga 975 dibagi 5 sama dengan 195. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil yaitu Y aksen sama dengan 195 ditambah 24,5X. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai tren untuk masing-masing tahun. Nah, untuk menentukan nilai tren untuk masing-masing tahun dari data yang telah disajikan tadi, kita tinggal masukkan nih persamaan yang telah kita dapatkan dan menaruh skala X-nya yang telah kita tentukan. Untuk di tahun 2011 tadi, kita sudah dapat nih nilai trennya itu 146 karena skalanya yaitu -2. Nah, selanjutnya juga di tahun 2012 kita juga dapatin nilai trennya 170,5 dengan skala X yang tadi telah kita tentukan yaitu -1. Sampai di tahun 2015 kita akan mendapatkan nilai trennya itu 244 dengan skala X yang kita tentukan sebelumnya yaitu 2. Selain tren linear, ada juga yang disebut dengan tren tan linear. Tren tan linear menggambarkan perubahan yang lebih kompleks. Tren tan linear terdiri dari tren parabola, tren eksponensial, dan tren kubik. Di video kali ini hanya akan dijelaskan tren parabola dan tren eksponensial. Melalui metode parabola ini, persamaan yang digunakan adalah Y aksen sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Di mana A adalah bilangan konstan, B dan C adalah bilangan koefisien. Y aksen adalah variabel terikat atau variabel yang ditaksir, dan X adalah variabel bebas yaitu waktu. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, persamaan tren dapat ditemukan dengan menghitung nilai A, B, dan C melalui penyelesaian simultan dari ketiga persamaan yang sudah disederhanakan, di mana sigma YI sama dengan NA ditambah C sigma XI kuadrat. Sigma XI-YI sama dengan B sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat YI sama dengan A sigma XI kuadrat ditambah C sigma XI pangkat 4. Untuk lebih memahami, pada contoh berikut ini diberikan penjelasan mengenai penggunaan metode tren parabola. Sebuah perkebunan ingin menganalisis pertumbuhan produksi buah-buahan tertentu selama beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki data produksi buah-buahan setiap tahun dan ingin menggunakan metode kuadrat terkecil untuk menemukan persamaan tren parabolis yang paling sesuai dengan data mereka. Data produksi disajikan dalam tabel berikut. Untuk menentukan persamaan tren, dihitung terlebih dahulu data variabel yang diperlukan. Setelah dihitung, gunakan data yang telah didapatkan, yaitu sigma YI sama dengan 179, sigma YI kuadrat YI sama dengan 521, sigma YI kuadrat sama dengan 10, dan sigma YI pangkat 4 sama dengan 34. Lalu, gunakan persamaan normal untuk menemukan nilai A, B, dan C. Karena nilai A dan C belum ditemukan, maka agar lebih mudah, kita akan menggunakan persamaan 2 terlebih dahulu. Kita akan gunakan persamaan 1 dan 3 untuk mencari nilai A dan C. Untuk tujuan perhitungan, kita akan anggap N sama dengan 5 karena jumlah data adalah 5 tahun. Setelah mendapatkan nilai B, kita akan menggunakan persamaan 1 dan 3 untuk mencari nilai A dan C. Dengan nilai A sama dengan 50,4, B 15,7 dan C 0,5, maka persamaan tren parabolanya adalah Y aksen sama dengan 50,4 ditambah 12,5X ditambah 0,5X kuadrat.
Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai tren eksponensial. Persamaan yang digunakan dengan metode tren eksponensial ini yaitu Y sama dengan A dikali B dipangkatkan X. Nah, persamaan tersebut dalam bentuk logaritma akan menjadi log Y sama dengan log A ditambah X dikali log B. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil untuk meminimalkan sigma YI dikurang Y aksen dikuadratkan, maka akan didapatkan persamaan normal sebagai berikut, yaitu sigma log YI sama dengan N dikali log A ditambah log B dikali dengan sigma XI. Persamaan kedua yaitu sigma XI dikali log YI sama dengan log A dikali dengan sigma XI ditambah dengan log B dikali dengan sigma XI kuadrat. Dengan membuat sigma XI menjadi 0, kedua persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi persamaan log A sama dengan sigma log YI dibagi dengan N. Persamaan kedua yaitu log B sama dengan sigma XI dikali log YI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai tren eksponensial, di sini aku bakalan kasih contoh nih. Yang pertama, nah contohnya yaitu seorang data analis yang bekerja di perusahaan e-commerce diminta oleh manajemen untuk menganalisis tren pertumbuhan penjualan produknya. Nah, data penjualannya itu disajikan dalam tabel yang terpapar di video ini, yaitu di tahun 2015 total penjualannya itu sebesar 10 juta rupiah, di tahun 2021 total penjualannya itu sebesar 80 juta rupiah. Nah, total seluruh penjualan pada periode 2015 sampai dengan 2021 yaitu sebesar 360 juta rupiah. Di sini kita akan menentukan persamaan trennya. Nah, dalam menentukan persamaan trennya ini ada nih tabel yang udah kita sajiin sebelumnya. Nah, di sini terdapat penjualan dalam juta rupiah atau sama dengan variabel YI-nya. Nah, di sini adalah skala XI atau peletakan tahun dasarnya. Karena jumlah data yang disajikan ini ganjil, maka peletakan tahun dasarnya diletakkan di nilai pertengahannya, yaitu pertengahan di data ini pada tahun 2018 sehingga skala XI di tahun 2018 yaitu sama dengan 0. Untuk XI kuadrat sendiri yaitu pangkat 2 dari skala XI-nya. Misalkan di tahun 2016 skala XI-nya itu minus 2, maka XI kuadratnya itu sama dengan 4. Dengan perkalian minus 2 dikali dengan minus 2 sama dengan 4. Untuk log YI-nya ini yaitu log dari penjualan e-commerce setiap tahunnya. Nah, misalkan nih di tahun 2020 penjualannya sebesar 78 juta rupiah, maka lognya itu log 78. Nah, hasil dari log 78 itu sama dengan 1,892094603. Begitu juga ya seterusnya untuk setiap tahunnya. Nah, untuk XI log Y ini itu perkalian dari skala XI dengan log Y yang telah kita cari sebelumnya. Nah, misalkan nih di tahun 2019 skala XI-nya itu sama dengan 1. Hasil log YI yang didapat itu 1,812913357. Nah, kita tinggal kalikan nih sehingga hasilnya didapat itu 1,812913336. Nah, begitu juga selanjutnya untuk setiap tahun yang ada pada tabel. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai persamaan normalnya. Dari pada tabel kita telah mendapatkan nilai sigma log YI yaitu sama dengan 11,381, sigma XI dikali log YI sama dengan 3,986, sigma XI sama dengan 0, sigma XI kuadrat sama dengan 28. Nah, kita juga memiliki nilai N sama dengan 7 atau jumlah tahun dalam data tersebut. Nah, selanjutnya dengan menggunakan persamaan normal yang telah disediakan sebelumnya, kita akan mendapatkan dua persamaan. Persamaan yang pertama itu 11,381 sama dengan 7 dikali log A ditambah log B dikali 0. Dan persamaan kedua itu 3,968 sama dengan log A dikali 0 ditambah log B dikali 28. Nah, dari persamaan pertama kita dapatkan bahwa log A-nya itu sama dengan 1,62586. Nah, maka nilai A-nya itu sama dengan 10 dipangkatkan log A, maka 10 dipangkatkan 1,62586. Hasilnya yaitu 42,5. Maka nilai A-nya itu sama dengan 42,5. Selanjutnya dari persamaan kedua didapat bahwa log B-nya itu sama dengan 3,968. Didapat bahwa log B-nya itu 3,968 dibagi 28, sehingga log B-nya itu 0,14171. Maka nilai B-nya yaitu sama dengan 10 log B atau 10 dipangkatkan 0,14171. Maka nilai B sama dengan 1,38. Nah, dari hasil-hasil yang telah kita dapatkan, maka dengan persamaan tren eksponensial yang kita temukan, yaitu Y sama dengan AB pangkat X, maka persamaannya itu sama dengan Y sama dengan 42,25, 1,38 dipangkatkan X.
Begitu ya teman-teman untuk mencari persamaan tren dengan menggunakan tren eksponensial. Bagaimana? Udah paham belum dengan penjelasannya? Halo, di sini saya akan membahas materi tentang angka indeks. Nah, apa sih itu angka indeks? Angka indeks adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif dari sebuah kumpulan data atau variabel dari waktu ke waktu. Nah, penggunaan indeks ini kita bisa mengetahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan dalam suatu variabel tertentu dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya macam-macam angka indeks. Nah, macam-macam angka indeks itu ada 3, yaitu yang pertama itu angka indeks harga, yang kedua itu angka indeks kuantitas, yang ketiga itu angka indeks nilai. Metode-metode angka indeks itu ada 8. Nah, di sini yang pertama itu ada angka indeks harga. Rumusnya yaitu IA sama dengan sigma PN per sigma PO atau P0 dikali 100%. Contohnya sebagai berikut, sebuah supermarket ingin menganalisis perubahan harga beberapa produk yang dijual selama periode 2 tahun terakhir. Harga produk pada tahun pertama dijadikan sebagai tahun dasar dengan angka indeks 100. Berikut adalah data beberapa produk pada tahun pertama dan tahun kedua. Bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, pertanyaannya hitunglah angka indeks harga. Yang seperti rumus yang tadi sudah disebutkan, berarti IA sama dengan 35.500 per 33.000 dikali 100%, hasilnya 107,57%. Maka harga produk-produk tersebut naik 7,57% pada tahun kedua. Selanjutnya yang kedua itu angka indeks kuantitas. Nah, rumusnya itu IA sama dengan sigma QN per sigma Q0 dikali 100%. Contohnya sebagai berikut. Sebagai berikut datanya yaitu sama juga seperti yang tadi sebelumnya, yang A tinggal dimasukin aja angkanya, yaitu IA sama dengan 1670 per 1650 dikali 100% sama dengan 101,21%. Maka kuantitas produk meningkat menjadi 1,21% pada tahun kedua. Selanjutnya yang ketiga angka indeks nilai. Nah, rumusnya bisa kemungkinan ada 2, yaitu IA sama dengan sigma PN dikali QN per sigma P0 dikali Q0 dikali 100%, atau IA sama dengan sigma VN per sigma V0 dikali 100%. Contohnya sebagai berikut. Hitunglah angka indeks nilai harga barang secara keseluruhan pada tahun 2023 dengan tahun 2022 sebagai periode dasar. Jelaskan interpretasi dari nilai yang diperoleh. Nah, langkah yang pertama itu menghitung angka indeks nilai per barang. Nah, kita hitung dulu tuh angka indeks nilainya. Setelah itu, langkah keduanya menghitung angka indeks secara keseluruhan. Ditambah-tambah, terus hasilnya 121,67%. Nah, interpretasi itu kayak bisa dibilang hasilnya gitu. Jadi nilai angka indeks nilai 121,67 menunjukkan bahwa harga barang secara keseluruhan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 21,67% dibandingkan dengan tahun 2002. Artinya untuk membeli jumlah barang yang sama pada tahun 2023, konsumen membutuhkan uang 21,67% lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, yang keempat itu agregatif sederhana. Rumusnya yaitu IA sama dengan sigma PN dikali W per sigma P0 dikali W dikali 100%. Contohnya, sebuah toko menjual 3 jenis produk elektronik dengan harga dan bobot yang berbeda. Nah, data-datanya seperti berikut. Sama juga, dihitung juga, dan sehingga barang tersebut pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 23,23%. Materi kelimanya Hasperes, yang mana rumusnya IL sama dengan sigma dikali PN dikali Q0 per sigma dikali P0 dikali Q0 kali 100%. Jadi contoh soalnya seperti tampak di layar, diketahui harga rata-rata dan kuantitas 4 macam buah-buahan sebagai berikut. Dari data tersebut, hitung indeks harga Hasperes.
Seperti yang digambar, IL 1999 sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali QN dikali 100% sama dengan 133.410.000 per 112.350.000 dikali 100, hasilnya sama dengan 118,75. Yang berikutnya metode pasce, rumusnya IP sama dengan sigma PN dikali QN per sigma dikali P0 dikali QN kali 100%. Contoh soalnya seperti yang ada di gambar. Hitunglah inflasi tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dengan menggunakan metode pasce. Penyelesaiannya, angka indeks harga pasce sama dengan 12.000 dikali 100 ditambah 18.000 dikali 50 ditambah 25.000 dikali 60 per 10.000 dikali 100 ditambah 15.000 dikali 50 ditambah 20.000 dikali 60 dikali 100. Angka indeks harga pasce sama dengan 123,33%. Inflasinya sama dengan angka indeks harga pasce dikurang 100%. Inflasinya sama dengan 123,33% per 100%. Inflasi sama dengan 23,33%. Berdasarkan metode pasce, inflasi tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar 23,33%. Artinya, di mana harga barang secara keseluruhan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 23,30% dibandingkan dengan tahun 2022. Metode yang berikutnya yaitu yang ketujuh, Irving Fisher, yang mana rumusnya IF sama dengan akar IL dikali IP. Contohnya, hitunglah indeks harga Fisher untuk tahun 2023 dengan tahun 2022 sebagai periode dasar. Jelaskan interpretasi dari nilai IF yang diperoleh. Jadi penyelesaian yang pertama yaitu dengan cara menghitung indeks harga Fisher, yang mana IL sama dengan sigma P1 kali Q1 per sigma P0 dikali Q1 dikali 100%. Mana IL sama dengan 12.000 dikali 1 ditambah 18.000 dikali 1 ditambah 25.000 dikali 1 per 10.000 dikali 1 ditambah 15.000 dikali 1 ditambah 20.000 dikali 1 dikali 100. Jadi jumlah hasil IL-nya sama dengan 121,67. Langkah yang kedua itu dengan menghitung indeks harga pasce, di mana IP-nya sama dengan sigma P1 kali Q2 per sigma P0 kali Q2 kali 100. IP-nya sama dengan 12.000 dikali 2 ditambah 18.000 dikali 2 ditambah 25.000 dikali 2 per 10.000 dikali 2 ditambah 15.000 dikali 2 ditambah 20.000 dikali 2 dikali 100. IP-nya sama dengan 133,33. Langkah berikutnya, langkah ketiga, itu dengan menghitung indeks harga Fisher, mana IF sama dengan akar dari IL dikali IP. IF-nya sama dengan akar dari 121,67 dikali 133,3. IF-nya dapat sama dengan 127,46. Interpretasinya, nilai indeks harga Fisher 127,46 menunjukkan bahwa harga barang secara keseluruhan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 27,6% dibandingkan dengan tahun 2022. Artinya, membeli jumlah barang yang sama pada tahun 2023, konsumen membutuhkan uang 27,46% lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022. Yang kedelapan, dengan menggunakan metode Marshall-Edwards, IM sama dengan sigma Q0 ditambah QN kali PN per sigma Q0 ditambah QN dikali P0. Contoh soalnya seperti berikut adalah data harga beberapa barang di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023. Hitunglah angka indeks metode Marshall-Edwards untuk tahun 2023 dengan tahun 2022 sebagai periode dasar. Jelaskan interpretasi dari nilai IE yang diperoleh.
penyelesaiannya langkah yang pertama yaitu dengan menghitung indeks harga last buyers. IL sama dengan 12.000 dikali 100 ditambah 18.000 dikali 50 ditambah 25.000 dikali 75 per 10.000 dikali 100 ditambah 15.000 kali 50 ditambah 20.000 kali 75 dikali 100. Hasilnya menjadi 122,22. Angka yang kedua yaitu dengan cara menghitung indeks harga pas C. IP-nya sama dengan didapat 12.000 dikali 120 ditambah dengan 18.000 dikali 60 ditambah dengan 25.000 dikali 80 dibagi 10.000 dikali 120 ditambah dengan 15.000 dikali 60 ditambah dengan 20.000 dikali 80 dikali 100. Hasil yang didapat sama dengan 133,33. Angka berikut yaitu langkah ketiga yaitu dengan menghitung indeks harga Marshall-Edwards atau IE yang di mana dengan akar 122,22 dikali 133,33 hasil yang didapat itu menjadi 127,78. Jadi interpretasinya nilai angka indeks Marshall-Edwards atau IE 127,78 menunjukkan bahwa harga barang secara keseluruhan pada tahun 2023 itu mengalami kenaikan sebesar 27,78%. Yang dibandingkan dengan tahun 2022, konsumen membutuhkan uang 27,78% lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham kan tentang analisis dari waktu dan angka indeks? Semoga video pembelajaran kami ini bermanfaat untuk kita semua dalam menambah ilmu. Sekian video penjelasan dari kami. See you!